Enggak ada anjir, dia enggak punya videonya. Oh ya udah kita tutup aja. Enggak punya videonya. Kalau cacat anjing. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang akhir-akhir ini ada banyak kasus soal gay. LGBTQ. Benar. itu boleh nggak sih ada di Indonesia? Lu pro atau kontra? Ya kan ada fokus dulu. Di tengahnya dulu, gue di tengah. Gue di tengah-tengah. Jadi yang kontra siapa? Nih yang paling kontra. Gua paling kontra. Oh berarti gue yang pro ya? Iya, ulang lah ya dari awal ya. Nggak usah. Ya apa langsung aja. Oke, nggak apa-apa langsung aja. Heeh. Kalau menurut gue ya, kita kan punya HAM juga ya. Orang LGBTQ juga mempunyai hak-haknya juga bang, kalau menurut gua. Dan gua tuh mereka tuh hama. Hama, nggak bisa bilang begitu bang sebetulnya. Sabar. Kita nggak bisa bilang begitu. Sebetulnya kita nggak bisa bilang begitu bang. Semua manusia itu sama sebenarnya. Nah itu. Sebentar kasih bicara gua dulu. Sampai LGBT itu ya nggak sama. Ya sebentar. Izinkan gua berbicara dulu di sini. Nah ya, kenapa gua bilang mereka mempunyai hak yang sama? Mereka sama-sama manusia bang. Iya. Mereka sama-sama manusia. Apa yang membuat penolakannya? Apa yang membuat penolakan? Cara mereka. Nah, itu contoh yang pertama. Nih begini. Gay itu nggak kita tolak. Ya, bukan kita ya. Maksudnya gue nggak ada penolakan. Menurut gue sendiri lah. Menurut gue sendiri ya. Menurut gue sendiri tuh gue tidak ada penolakan untuk gay. Kalau memang dia tidak mengganggu orang lain. Masuk di lu. Termasuk gimana kalau gay itu apa mengganggu lu gitu? Ya, tapi lu berarti pernah diganggu gay berarti ya? Nah, berarti lu pernah diganggu gay dong? Iya, alasannya kenapa gua nggak gimana setuju. Kenapa coba? Gua dulu pernah punya teman. Memang orangnya tuh kayak agak gemulai lah ya. Tapi gua nggak curiga awalnya karena gua dulu juga pernah punya teman kayak gitu. Gemulainya tuh lu tau kayak cewek aja gitu. Kayak moti lah anjing. Oh iya. Moti lah. Nah, terus suatu hari lah dia tiba-tiba balas story gue lah ya, yang gue kira kayak temen aja ya. Lu tau pak hal pertama apa yang dia pertama kali dia chat pas waktu bahas story apa? Katanya kangen katanya. Masa cowok sama cowok kangen anjing? Ya nggak masalah ya. Enggak juga sih, enggak juga kan aja geli. Bukan jangan geli anjing. Enggak ada kata kangen iya, maksudnya kalau lo kangen ya sama lu main lah begitu enggak masalah kan kalau. Tapi kan enggak mungkin juga bilang kangen. Masa paling ngomongnya gini. Kalau udah lama enggak main gitu. Kalau cowok kan itu kayak bro gimana aja lo? Apa kabar bro? Gitu. Tapi Rasulullah lo Rasul aja sama sahabat-sahabatnya ya nggak mempermasalahkan loh. Kayak nggak masalahnya konteksnya tuh kangennya itu dalam arti ya kan kita masih belum tahu dulu nih dia belum kepikiran. Ya kan tapi kan dia belum kepikiran dulu itu sebenarnya. Dari situ juga udah ya emang gua dari awal juga kayak udahlah. Kan ceritanya lo nggak ada pikiran apapun tuh. Belum ada pikiran apapun. Gua nggak curiga lah gitu. Ya kan biasa aja kan jadinya kalau lu nggak curiga nggak masalah. Ya udah sebentar sabar aja dulu. Gua balas aja lah ya gua. Kangen ngapain nih? Kangen apa nih? Iya kangen main cina gitu. Gua kira kangennya kayak kangen kerjaan dulu lah gitu karena satu kerjaan. Oh, tapi kerjaan di mana? Lu suka main sama dia? Satu kerjaan aja. Cuma satu enggak, gua enggak main. Di kerjaan apa? Lu maksud lu main apa aja? Enggak serius. Enggak, maksudnya itu teman kerjaan di lu. Ya, kerja aja resto gitu. Oh, resto. Oh, ceritanya kan lu kerja di resto. Lu ceritanya kan berarti kan sama dia kan satu kantor, satu tempat kerja. Terus lu pernah ngobrol, pernah main, pernah nongkrong atau enggak, gua cuma sebatas di itu doang. Terus kenapa dia bisa bilang kangen? Iya, itu. Dan dia pengen main apa maksudnya? Nah terus gua bahas lah gitu. Kemarin iya cina ini sekarang kerja di mana? Gua jauh lah ya. Mungkin dia cuma nanya, ya udahlah, sekedar basa-basi doang teman lah gitu. Terus gak lama dia ngajak Oyo kayaknya. Astagfirullah. Ya gua kan karena gua ini Oyo ngapain tuh lu ya, gua lain di situ. Gua sok gaul aja gitu ya. Ya kalau ada ceweknya ayolah gua gitu ya. Kalau ceweknya ke Oyo gitu. Jadi lu pernah ke Oyo sama belum pernah. Ya, sabar dulu dari bicara dulu. Kalau gua nginep di Redos pernah tapi sendiri gua. Enggak, tapi kan tadi lu kalau ada ceweknya ayo terus ya gua itu cuma ini doang. Ajakan lu. Cuma bercanda doang. Atau pura-pura. Iya, gua pura-pura aja gitu. Terus padahal lu enggak pernah juga. Lanjut. Ini orang bangsat sih anjing.
anjing gitu. Coba lanjut. Ya terus habis itu gua enggak mau terus gua tanya emang ngapain lah mau ngapain gitu. Dia pengen spong katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Dikit gitu. Iya, katanya pengen spong kontol lu. Dari situ aja langsung gua blokir anjing di situ. Anjing serem banget. Ya iyalah anjing. Dari situ gua kayak anjing kayaknya gua enggak setuju deh ada gay di Indonesia deh anjing ganggu banget gitu anjing. Itu. Tapi gua waktu SMA juga pernah sih. Iya, pandangan Bang Dimas nih coba. Pandangannya. Kalau menurut gua sih sebenarnya ya sama aja kayak kita ini kan kita manusia ya. Kan katanya dokter Boyko juga katanya kan sebenarnya kita kayak ada apa namanya skalanya dari 1 sampai 5. Nanti kalau misalkan yang 5 berarti itu yang hetero, kalau yang 1 berarti itu yang itu gay. Itu kan sebenarnya bisa aja ada yang di tengah-tengah juga, itu yang mungkin disebutnya biseksual gitu. Jadi sebenarnya semua orang sebenarnya juga bisa seperti itu sebenarnya. Jadi kayaknya ya tergantung orangnya sih, gimana pembawaannya, apakah merugikan atau orang atau enggak. Selama lu bukan yang disuka kayaknya nggak bakal mengganggu juga sih kayaknya. Ya mungkin karena lu belum pernah kayaknya. Terus yang sini, gue ada pertanyaan buat kayak lu orang deh. Kan di sini gue ke Bang Dimas dulu aja nih ya. Iya. Ke Bang Dimas. Ini Bang Dimas kan 10 tahun ya tinggal di Jerman ya. Iya. Nah, biasa kan di Eropa tuh apa namanya? Banyak lah bukan perilaku menyimpang ya kalau di Eropa ya. Kalau di Indonesia memang dibilangnya perilaku menyimpang. Kalau di Eropa kan ya, apa namanya bahasanya? Gue lupa. Ya, normal-normal aja di sana. Bukan apa namanya? Enggak ada bahasa apapun ya pokoknya. Ya itu manusiawi. Nah, gimana Bang pengalaman lu ketika di Jerman melihat hal yang seperti enggak itu? Enggak, gue di Jerman nggak pernah lihat yang gitu-gitu sih. Tapi memang kalau yang di kota besar ya sekali 2 kali lihat, kayak misalkan di jalan ada cowok sama cowok ciuman kayak gitu-gitu. Tapi itu kayaknya normal. Kayak gue pernah ya waktu itu kan ke Dresden tuh, terus gue pergi ke toko Asia, ada kayak anak masih SMA kayaknya, terus ini cowok terus habis itu didatengin sama temennya. Pikiran lo gimana kalau ada cowok didatengin temennya, itu bakal ngapain? Ngobrol aja. Enggak, maksudnya didatanginnya di mana dulu? Di luar kan? Di yang toko Asia itu. Toko Asia itu toko apa? Toko tempat minimarket lah bahasanya kan? Iya, toko Asia. Ya, lu gimana dulu? Bahasa lu kemana nih? Kan orang di luar posisinya. Kalau ketemu doang gua enggak. Tapi kalau gua pernah lihat kayak gua sebelum Jumatan ya. Cowok pegangan tangan aja. Nah, ini dulu ceritanya Bang Dimas dulu. Pegangan tangan sebenarnya ini ketemu terus langsung ciuman. Jadi di depannya ada lift kan ada pojokan dikit gitu ya. Mereka di situ ciuman anjing kayak. Tuh tapi respon orang sono tuh biasa aja gimana Bang? Peduli sih sebenarnya. Ya. Kalau gue di sabar belum sesi lu nya Bang. Ini tunggu ini dulu, ntar baru ini lu. Gue benci itu gitu. Ini terpecah jadi kita berbicaranya nih. Ini belum selesai ini dulu. Tadi kan udah sesi lu nih. Iya, tadi terus galak ya. Iya. Nah, ini dulu. Nah, gimana? Lanjut. Ya udah ya gitu kayak sebenarnya mereka nganggap normal atau mungkin masalahnya mereka cuma terlalu cuek aja gitu. Gak peduli ya. Iya, bukan karena mereka setuju atau enggak, tapi karena ya udah I don't give a fuck. Begini loh. Enggak, tadi mereka punya cerita tuh katanya lo pernah lihat ada orang pegangan tangan. Kalau itu di Moi Jakarta Utara. Iya, ini gue juga pernah lihat itu. Juga pernah kan? Gue waktu pertama kali nyampe itu ya Indo kan kita kan itu jalan tuh waktu itu ke Moi. Itu gue liat cowok tapi Cina-Cinaan gitu aja. Apa? Iya, Cina-Cinaan pegangan tangan anjing. Iya, maksud gue tuh gitu. What the fuck? Gue baru nyampe dan kok Indonesia jadi sebegitunya gitu. Nah, gitu makanya kan jadi kenapa gue kontra tuh kayak anjing kok jadi kayak gini aja. Kayak enggak ada lagi cewek gitu. Gimana? Tapi memang kayaknya apa sebenarnya orang Indonesia sekarang itu udah lebih terbuka gitu, kayak udah menerima mereka. Udah enggak peduli gitu ya sama. Lebih open minded ya. Bisa open minded atau emang udah hilang aja akal sehat ya ini. Bukan masalah hilang akal sehat Bang, gini Bang. Sebentar ya. Setiap orang apapun tuh berhak hidup di Indonesia loh. Nah cuma gara-gara apa? Kita tuh ada pengikatnya agama. Agama itu yang menjadi batasan-batasan yang paling pertama. Benar nggak? Contoh deh, negara yang tidak memuji agama tuh lebih maju. Enggak gitu. Jangan. Jangan. Kenapa jadi lebih maju? Enggak ada yang lebih maju. Coba. Enggak. Coba lo bayangin. Kan kalau orang normal kan cewek, cowok ciuman, ya kan? Iya, itu normal. Ya udah, normal. Bayangin kalau cowok ciuman. Nah, iya. Coba bayangin ketika kumis-kumisnya menyentuh kumis lo anjing.
Enggak, kita bukan bahas ke situnya loh. Dengerin dulu, gue belum selesai. Itu bukan masalah agama, itu masalah moral. Bukan moral. Apa? Aneh, coba lu bayangin. Ya udah, makanya dengerin dulu begini bang. Dengerin dulu, kan gue belum selesai berbicara nih. Nah, begini loh. Ya kan yang pertama tadi gue bilang mereka mempunyai hak untuk hidup di Indonesia wajar. Dia pun nggak meminta untuk diri dia tuh mempunyai hal yang seperti itu loh. Nah itu dia tuh nggak berpikir dia bahwa diri dia tuh bakal kayak gitu. Seriusan, dia tuh nggak bakal mau. Orang mana sih mau kayak begitu? Orang gue pernah curhat kan sama orang-orang kayak gitu. Gue nggak mau kayak begini. Oh, lu pernah curhat sama orang kayak gitu? Pernah. Nah, jangan dulu. Kenapa ya? Gue tanya dulu. Lu kenapa sih kayak gitu? Gali dulu ya harusnya ya. Gue pernah juga sih. Dia tuh nggak pernah mau kayak begitu. Dia nggak pernah mau hal kayak begini. Cuman ya memang susah keluar dari. Coba yang pengalaman lu pernah ngobrol, dia kenapa itu dia kayak itu? Ya lebih pertamanya ya memang dari kecil ya rata-rata. Ya dari kecil kenapa? Dari kecil rata-rata udah suka sama laki-laki itu. Terus ada yang masalah trauma. Nah, ada masalah trauma, ada masalah trauma, Bang. Traumanya kayak gimana? Di sini tuh ada masalah yang dibilang trauma. Itu tuh contoh waktu kecil pernah dilecehin atau kayak bagaimana. Itu yang membuat orang trauma. Mungkin atau mungkin waktu kecil mereka nggak sadar itu mereka itu menyimpang. Sedang iya itu. Di Indonesia ada tuh yang dulu sempat juga terkenal, ada pengamen atau mungkin anak-anak jalanan gitu yang disodomi sama kayaknya rame deh dulu, sempat rame gitu. Dulu tuh itu sempat mereka nggak tahu dalam kondisi itu mereka itu sebagai korban gitu, mereka nggak tahu, mungkin mereka yang anggap itu sebagai hal yang wajar, makanya setelah besar pun juga kayak gitu. Terus bukan, apa namanya? Bukan karena dia yang pingin seperti itu, tapi mereka berpikir mungkin seperti itu normal gitu. Nah itu. Tapi ini di lingkungannya apa ada yang ngasih tahu gitu? Pasti ada bang, pasti ada kalau hal yang seperti itu. Juga, contohnya banyak loh. Yang belajar agama aja, ustadz-ustadznya banyak yang melenceng. Yang belajar agama itu berarti ini pertanyaan cara dia belajarnya. Itu orangnya memang orangnya. Bertanyakan dia belajarnya orangnya sejak awal pun mungkin dia juga sukanya sama lubang pantat. Nah itu awalnya. Terus kan kata lu yang tadi dibilang kata dokter Boyko. Nah itu tuh ada hormon-hormon yang lain apa bahasanya gue nggak paham. Yang tadi lu jelaskan, dia berbicara juga. Memang gue pernah dengar hal. Memang iya. Gue juga sempat juga baca-baca ya. Katanya itu juga berpengaruh, tapi 80% dari lingkungan sih sebenarnya. Ya, dari pergaulan sebenarnya. Kalau dari hormon itu mungkin gini kan kita kan ada testosteron sama estrogen. Nah, kalau misalkan testosteronnya tinggi, dia otomatis lebih maskulin dan dia itu lebih hetero. Iya. Tapi kalau misalkan dia hormon testosteronnya lebih rendah, karena banyak juga yang kayak gitu. Itu dia lebih feminim. Nah, feminimnya ini bisa jadi malah dia suka sama sesama jenis gitu. Paham. Tapi kan kalau misalkan dalam lingkungan agak lebih kompleks ya sebenarnya ya. Ada dari pengaruh agama, dari pengaruh lingkungan sosial itu kan sangat berpengaruh. Benar dan salah itu kan cukup berpengaruh sebenarnya. Tapi yang di sini tuh yang kita bicarakan tuh Bang tentang kayak kalau mau normalisasi sih enggak ya. Ya. Ini perilakunya Bang yang kita harus hilangkan. Ya enggak lah kalau perilaku yang contohnya ada salah satu yang ini lah yang lagi rame di Instagram Bang. Yang lagi rame di Instagram dia berani di tempat umum melakukan ciuman kayak gini Bang. Iya. Nah, ini tidak bisa membenarkan. Gua kalau kayak gini enggak bisa membenarkan. Itu kan udah aneh banget. Enggak bisa membenarkan kalau hal yang kayak begini. Tapi sebenarnya kalau dibilang aneh, mungkin karena kita yang. Tapi kalau cewek cowok mungkin iya, ya udahlah gitu. Cewek cowok aja bahkan di tempat umum enggak ada yang boleh begitu. Boleh. Ya maksudnya di sini tuh, maksudnya di tempat umum di kopi, di tempat kopi. Tapi gini mungkin dibilang aneh itu mungkin karena lo jarang lihat. Iya paham. Tapi kalau misalkan lo udah sering lihat, kayak lo menurut lo mungkin itu biasa aja. Paham, gue tuh paham. Maksud gue tuh begini loh, yang cewek cowok aja begini, maksudnya di luar di tempat coffee shop atau kayak gimana di tempat umum nggak ada yang berani ciuman begitu Bang. Iya sih. Iya benar. Ya, ada yang aneh. Ini yang laki-laki kita nggak bisa menormalisasikan ya, maksudnya adab loh. Adab yang kita bicarakan. Bukannya yang kayak gitu, justru dia tuh lebih agresif lo tau. Iya, cowok itu jauh lebih agresif. Nah itu makanya itu kan yang cewek cowok aja maksudnya masih ada malu. Ini yang laki-laki dengan laki-laki. Ya makanya gua nggak setuju. Ya ini kita memang nggak setuju di sini perilaku yang menyimpang. Sih kalau kayak gitu, selama dia nggak berhubungan badan aja di tengah jalan gitu.
Itu gila sih anjing. Gila, lebih gila Itu anjir. gila sih. Kalau menurut gua agak kayak gini deh aneh. kan, kalau di Jakarta orang ciuman itu normal ya. Iya. Jadi ya Enggak ah, jarang gua ngeliat orang ciuman di Jakarta kecuali malam biasa tuh ya. Malam di tempat sepi itu wajar. Kalau di Jakarta. enggak. Kalau di mall pun itu juga ciuman itu normal-normal aja. Kayak misalkan coba aja lo jalan-jalan ke itu GI itu orang ciuman biasa aja. Paham. Cewek cowok ciuman gitu. Paham, cuman yang ini nih yang buat aneh. Di sini orang sekelilingnya pun masa bodoh, ada perempuan apa laki-laki semua di sini. Kayaknya itu semua laki-laki. Laki-laki semua ya. Laki-laki semua itu. Ya menurut mereka normal ya, karena mereka semua kayak gitu. Ya mereka kaumnya sendiri lah menormalisasi itu lah. Nah, itu sebenarnya ya nggak bolehnya kayak Nah, gitu. itu mungkin masalahnya di situ. Ketika kita sudah menganggap itu normal, mereka jadi kayak punya ruang Power. sendiri. Iya. Punya ruang sendiri buat mereka. kayak mereka sekarang pun kayaknya gua rasa kayaknya komunitas itu memang ada. Terus kita lihat ini lu tetap Gua kalau menormalisasi hal yang seperti itu enggak. Cuman kalau mereka mempunyai hak hidup di Indonesia sih, Atau mereka mungkin punya gini hak. kali. Mereka punya hak. Enggak, gue mikirnya gini, misalkan nih kalau lu punya anak nih, terus ini udah normal di Indonesia. Potensi anak lu ngikutin hal seperti itu gede nggak sih? Coba lu. Ya bisa jadi hal kayak gitu. Ini contoh deh, nggak usah jauh-jauh. Kayak ke diri lu nih, misalkan nih, lu punya anak atau adik. Nah, adik lu punya ada perilaku yang seperti itu, lu pasti jadi Gua apa? pukul sih ada gue Ya, sih. walaupun dipukul, Gua kalau mau sih. sampai mati gimana? Gak apa-apa sih, daripada jadi game mending mati sih. Tapi Nggak boleh. Tapi coba lo Amit bayangin deh astagfirullahaladzim. kalau misalkan Nggak boleh lah anjir. kalau misalkan itu adek lo Nggak mungkin juga lu pakai sampai mau mati. pukul bagaimanapun dia juga nggak bakal bisa berubah. Lo bakal berbuat apa? Mau matiin kata dia. Mau matiin gue. Mendingan- Nggak bakal bisa. Dari agama juga kan ada kaumnya itu Iya, tapi kan lu juga punya dibunuh. perasaan ketika lu punya adik. Ini adik kandung lo, ini adik kandung lo, terus lu adiknya seperti itu. Oh, iya. daripada menyimpang aja. Kalaupun dia nggak bisa dirubah kan, tapi kan Anjing. bisa ada pendekatan yang lebih halus Tapi gitu. ada gua nggak mungkin sih. Nggak semisal, bukan ada dulu nggak bakal ini. Semisal ini kan kita perumpamaan dong. Kalau gua punya keluarga atau gua kayak gimana ya gua. Tapi nggak sebelum mau itu masalah. pasti gua kasih tahu dulu sih. Iya, Nah, kasih tahu wajar, nah. wajar. Kalau dia masih melakukan hal seperti itu ya kita udah nggak bakal bisa Astagfirullahaladzim. berbuat apa-apa. Kita mau matiin orang, kita di Indonesia ini punya hukum. Oke. Punya Oke, hukum. punya gua. Nah, ini pun yang orang kayak begini yang tadi foto yang gue tunjukin itu bisa dihukum juga kena pasal yang mau yang ngerekam mau orang yang berbuat itu pun bisa dilakukan pasal-pasal Atau hukum. mungkin sebaiknya sebenarnya memang harusnya ada hukum buat itu. Nah, Kayak iya. Iya. kalau di Jerman itu ada namanya legalisasi LGBT. Kenapa di Indonesia nggak sama aja dibuat belum seperti bisa, itu? belum bisa, Bang. Kalau misalkan Di itu kan, Indonesia tuh. ya, tapi kan jadi hukumnya jelas gitu, nggak ada yang. Kalau sekarang sampai detik ini kan nggak jelas itu mereka statusnya sebagai apa, perilaku apa yang mereka lakukan, apakah itu salah atau benar. Benar. Cuman di Indonesia tuh nggak bisa, memang masih terlalu ketat banget menganut agama ya. Iya, Itu. agamismaan kan Indonesia. Nah, Indonesia kita ngangkat sedikit agama aja nih, wow udah rame. Jadi ya menurut gue sih ya, gue nggak bisa menormalisasikan hal yang seperti di foto tadi. Iya. Cuman gue memberi ruang kepada mereka tuh, memang mereka tuh mempunyai hak untuk hidup di Indonesia. Mungkin juga. yang gua harus tekankan di sini adalah untuk membuat hukumnya kita harus melegalisasi mereka. Dengan adanya hukum, jadi tahu apa batasnya, apa yang salah, apa yang benar itu Nah, baru. itu. Tapi kalau Tapi misalkan untuk nggak ada melegalisasi- sampai sekarang mau ngomong apa? Ya nggak bakal bisa, melegalisasi aja kita nggak bakal bisa, Gue Bang. pernah baca berita tentang ada seks party gitu. Yang kemarin di Bogor. Nah, yang di Bogor Iya. itu. Oh, itu itu gue lihat orang-orang itu pada kacau. telanjang semua, Iya, benar. Kacau. cowok-cowok. Terus ketika ditangkap polisi, dia salah apa? Iya, hukumnya tetap Iya, dia salah apa? prostitusi. Prostitusi. Prostitusi yang mana? Nah, Kalau- itu bimbang kan, hukumnya juga Ya. pincang. Bukan pincang, memang nggak ada dasar hukumnya. Tapi itu juga penyumbang HIV terbanyak bukan ya sih? LGBT kayak gitu. Nah, makanya gunakan kondom. Terima kasih untuk pembahasan pada. Kayaknya belum deh, harusnya kita masih ada temanya kan. Kita lanjutkan ke part selanjutnya. Ini kan Iya, terlalu masih ada. lama, masih ada Oke, part oke. selanjutnya, Tapi oke. gue tetap nggak ini sih. Enggak setuju juga. Ya udah, hak lu, gue juga mempunyai Sebentar menerima dulu, hak lu sebentar juga. dulu. Kita masih ada part 2 kan? Ya, Nanti yaudah kita kita lanjut lagi ya, oke. Ya. Terima kasih kita dari. Ryzen. Saya Tatam Suratman. Ya udah. Saya Joni. Pamit undur diri. Terima kasih semua. Dadah.